Oke, didefinisikan operasi gini dan gitu sebagai berikut. Kalau gini bentuknya ini, kalau gitu kurungnya ke sini adalah ini. Jika ini gitu 3, X gini 3, berapakah nilai X? Jawab tulisan dengan angka saja. Berarti 4 kurung 3, berarti pakai rumus yang ini ya, Ain ya. Iya. A-nya diganti sama 4, B-nya diganti sama 3 ya. Berarti jadi 3 kali 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 3 ditambah B, B-nya 3. Kata di soal sama dengan X gitu 3. Berarti A-nya 3, X gitu 3 berarti A-nya X ya. X kuadrat dikali B, B-nya 3. Udah deh. Bagi 3 semuanya. Bagi 3, bagi 3, bagi 3, bagi 3. Berarti X kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16, 2 kali 4, 8 ditambah. Ini jangan lupa nih, coret ini kan 1 ya. 24 tambah 1, 25. X kuadrat 25, berarti X-nya bisa plus, bisa minus 5. Ini jawabannya? Ya ada 2, min 5 atau 5. Oh, itu di jawabannya. Ini udah jawabannya. Seorang pedagang membeli TV harganya 1 juta. Ia menjual TV tersebut dan memberi diskon 10%. Jika sebelum memberi diskon harga TV tersebut dinaikkan 10%, maka yang dialami pedagang tersebut adalah berarti naik 10%, dinaikin dulu ya. Kemudian berarti dikali diskon 10% dari harga 1 juta. Nah, ini harga akhirnya. Oke? Oke. Nah, naik 10, pokoknya kalau naik tambahin dulu dengan 100 ya, jadi 110%. Kalau diskon kurangin dulu dengan 100. 100 kurangin 10 berarti 90% dari 1 juta. Berarti ini jadi 99 ya. 9 kali 11 9. Berarti 990 ribuan lah harganya. Oke? Berarti dia rugi berapa nih? Berarti 10.000. Betul, rugi 10.000 gitu. Oh, jadi dikali. Ya, kalau Ayin lihat diskon, kurangin dulu dengan 100. Diskon 30%, berarti Ayin harus bayar berapa? 70% gitu ya. Naik 20%, berarti harus bayar 120% dari harga aslinya. Sip? Ini pernah kita bahas ya? Iya, bahas lagi? Nggak usah? Iya, Kak. Oke. Perhatikan gambar titik A ke garis ini. Jarak vertikal, jarak ke atas gini, katanya didefinisikan sembarang titik x0, y0 ke garis ini didefinisikan sebagai ini tuh ya apanya Ayun? Y garis ya? Y garis dikurangin ini AX0 ditambah B. Berarti ini Y apa Ayun? Ulangi. Y0 ini tadi apa? Y titik, maaf. Y titik dikurangin ini Y apa ini? Iya. Y garis ya. Oh, iya. Oke, berarti tinggal Y titik dikurangin Y garis. Ya udah gitu doang, Ayun. Sebagai contoh, jarak vertikal titik A ke titik B pada gambar di atas nih, titik A nih, Y ininya 2, Y ininya nggak tahu berapa nih, 4 mungkin ya. Ini 2, maka jarak dari sini ke sini adalah 2. Itu jarak vertikalnya. Yang ini jarak vertikalnya 3 katanya. Nah, berarti dengan X yang sama, X-nya berapa ini? Nol. 0, maka ada Y titik, ya. Y titik, ada Y garis. Y titiknya masukin, lihat aja ini titiknya. Kalau X-nya 0, Y-nya 1 ya. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa ke garis? Masukin ke garisnya nih. Nah, ini persamaan garis. Berarti jadi setengah dikali X. X-nya berapa tadi? 0 dikurangin 2. Jadi berapa nih? Minus 2.
Jadi jarak dari sini ke sini berapa, Ayun? Y ini dikurang Y ini tapi ditanda mutlakin. Y ini min 2 kurangin 1 berarti min 3 ya. Ah, jadi 3 ya. Nah, dengan X yang sama katanya. X-nya berapa nih? 2. Titiknya berapa? Y titiknya Nol. 3. Yang ini, sekarang yang ini. Y garisnya berapa, Ayun? Masukin ke garis ya. Berarti setengah dikali X kali 3. Maaf. Setengah kali berapa, Ayun? Kali 2. Dikurangin Ya 2. kali dua. 1 kurangin 2 min 1. Berarti jarak dari sini ke sini 4. Oke? Oke. 3 kurangin min 1, 4. Satu lagi untuk X-nya berapa ini teh? Oh ya aneh ya ini. Kok X-nya sama sih? Oh iya. Tapi nggak apa-apa. Kalau X-nya 2, berarti Y-nya berapa? 4. Kalau Y garisnya masukin. Tadi udah ya masukin ke garis berapa? Min 1 ya. Min. Iya. Berarti jaraknya 5 ya. Nah, maka rata-rata jaraknya itu adalah tambahin semua bagi 3 ya. 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 3. Berarti 12 bagi 3, 4. Nah, gitu. Yang susah teh orang yang ketakutan teh baca ininya. Ini teh sebenarnya Y titik ini dikurangin ini teh apa? Ini teh Y garis gitu. Jadi Y titik ini dikurangin Y garis ini itu jaraknya. Sip. Itu jarak vertikal. Kalau jarak horizontal yang X-nya berarti ini nanti X0 dikurangin X garis. Ya, vertikal mah sumbu Y. Kalau ditanya horizontal pakai rumus apa? Kalau horizontal dibalikin Y-nya yang di sininya. Ya, ininya jadi X gitu. Nah, Tapi gitu. itu A. Nol itu maksudnya apa, Kak? A0 tuh kan ada A-nya di sini persamaan garisnya. Oh. Y sama dengan AX ditambah B. Kalau X-nya diganti sama X0 berarti jadi apa ini? Y0 sama dengan AX0 tambah B gitu. Itu berarti Y0 si garis ya. Oke. Ya, diketahui R ini, S ini, T ini. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? P-nya itu ya udah tinggal dihitung. P-nya adalah S, S-nya 2022 atau gini Ayin. Boleh nggak ditulis ini S Pakai pangkat apa? jadi S plus 1 gitu. Iya gitu, betul betul. Jadi ini S biarin S, ini S kuadrat biarin. Nah, R-nya diganti sama S ya, Ayin ya. R-nya berapa S ini? S plus S 1. min ya S plus 1 betul dikali T. T-nya S min 1. udah beres. Berarti jadi S per S kuadrat min ini dibongkar kurungnya jadi S kuadrat min 1 ya. Nanti ini coret min kali min plus berarti hasilnya S Ayin. S-nya apa? 2022. Berarti si P ini 2022. Yang ini 2023 berarti gedean si Q. Nah, ini jarak horizontal Ayin. Kalau yang tadi kan vertikal. Tuh kan, ininya X0, ini teh X garis ya. X garisnya ini. Kalau Silakan. ini Sok. maksudnya L4 dan 5 itu buat apa? Ini mah contoh. Jarak dari sini ke sini 5, jarak dari sini ke sini 4. Ini mah contoh. Contoh. Yang ditanya yang ini, kalau titiknya ini dengan ini, maka yang kayak tadi, berapa rata-ratanya? Cobain coba sama Ain. Yuk, bareng yuk. X, Y, Y-nya 4 ya. Berarti X0-nya berapa? Oh, 2 ya. 2. 2. Kalau X0 garis, X0 garis mana sih persamaan garisnya ini ya?
Berarti setengah dikali Y, Y-nya 4 ya. Berarti setengah dikali 4 dikurangin 2. 2 kurangin 2 berarti 0 ya. Berarti jarak vertikalnya X ini kurangin X ini dimutlakin katanya. Berarti 2 ya. Kalau Y-nya 6, hati-hati kebalik X dengan Y-nya. Berarti X0-nya berapa ini? 4 ya. Berarti X0 di garisnya masukin Y-nya 6. Setengah kali 6, 3 kurangin 2. 1 ya. Nah, berarti jaraknya ini adalah 3 ya. Ini kurangin ini. Kalau Y-nya min 8, berarti X0-nya min 2 ya. X0 garisnya setengah kali min 8 min 4. Min 4 min 2 min 6 ya. Berarti jarak dari sini ke sini ini kurangin ini berarti 4 ya. Jadi Tadi 8. oh iya kurangin jadi plus ya. Jadi rata-ratanya adalah 2 tambah 3 tambah 4 dibagi 3. Nah rata-rata yang tadi Ayin. Kalau nilainya berurut gini berarti rata-ratanya tengah-tengahnya ya. 3. Atau boleh dijumlahin bagi 3. Tabel berikut menyajikan operasi gini dan gitu. Oke, operasi ini didefinisikan sebagai kalau A tambah ini untuk semua AB anggota 0, 1, 2, 3. Manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Oke, 0 gini 2. Mana yang gini? Gini, mana sih? Kok operasinya apa sih? Oh ini. Berarti ini apa? A-nya 0, ininya 2 ya, ini ya. Berarti 2 gini, ikutin 2 gini, A pagar B. Berarti A-nya tadi berapa tadi? 0 ya. Ini B. 0 yang gini B-nya 2. Ini hitung dulu Ayun berapa nih? Berarti 2 0 pagar 2 dulu berapa? 0 pagar 2. Berarti ini hasilnya ya? 0 pagar 2. Ya, berarti ini 1. Berarti jadi 2 gini 1. 2 yang gini nih. 2 gini 1, 2 gini 1. Berarti ini ya? 1. Berarti ini hasilnya 1 Ayun. Berarti melihat tabelnya itu yang atas dulu. Iya. Yang bagian. Sekarang 3 pagar 3 berapa? 3 pagar 3. Berarti ini 1 juga ya. Nah 1 itu apanya 2? Berarti lebih kecil. Ya ini mah kayak waktu di SD kalau ini tuh tabel perkalian. Kalau ini mah tabel nggak tahu apa gitu ya. Melihatnya tuh ke bawah yang kiri dulu. Ya kiri dulu, bener. Kiri dulu. Oh kayak waktu di SD mah dulu ini teh ada minus misalkan. Berarti ini 10, yang ini 2, berarti 10 dikurang 2, 8 gitu. Gampang lah ini mah bisa ya cuma nentuin mana A mana B-nya ya. 0 gini 2 berarti ini teh A-nya ini B-nya masuk ke sini dulu. Nanti dari sini ada operasi-operasi yang ada di tabel. Oke? Sip. Perhatikan gambar berikut. A, B, C, D. Koordinat C, A, jika garis K tegak lurus terhadap diagonal BD, maka koordinat D adalah, nah ini dibikin dulu sumbu apa Ayun? Sumbu X sumbu Y-nya ya. Nah, terus ini dipindahin. Si koordinat titik A-nya 1,5, X-nya 1, Y-nya 5. Berarti kira-kira di sini ya Ayun ya. A ini X-nya 1, Y-nya 5. Terus si titik C 6,1. Berarti X-nya 6, Y-nya 1. Nah, berarti yang ditanya maka koordinat D yang ini Ayun.
lihat aja berapa X-nya 6, 6, Y-nya 5. iya berarti 6,5 gitu. Tapi Karena sumbunya kalau harus dibikin, heeh. Kalau nggak dibikin sumbunya bingung itu. Harus dibikin sumbu X kalau sumbu Y-nya. di apa di kertas kan nggak bisa gini kan Kak, jadi kayaknya kira-kiranya harus ini ya. Kan ada kertas, dikasih kertas nanti buat coret-coret. Kalau bisa dikira-kira ya lebih bagus. Tapi mendingan dibikin lah biar enak. Ini pertanyaan berikutnya, berapa gradien garis K? Garis K itu tegak lurus terhadap diagonal BD. Nah, dari B Oh ke iya, D. Heeh. Nah, dari sini kan ada tegak lurus tuh. ya kalau tegak lurus ya Ayin ya. Perkalian gradiennya itu -1 ya. Udah lupa tuh ya, itu gimana sih Kak? Nah, Apa gini-gini. aja yang harus Cuma dihitung? cuma dua, cuma dua. Kalau dia Cuma dua. sejajar ya atau paralel si garisnya berarti M-nya sama. Gradiennya sama. Tapi kalau dia tegak lurus, perkalian gradiennya adalah -1. Jadi untuk menentukan gradien garis K, gradien si ini kita tentuin dulu gradien BD ya. Nah, gradien garis BD itu kalau ada dua titik koordinat, itu rumusnya delta Y dibagi Delta X. delta X. Delta Y-nya berapa Ayin? BD, berarti ini titik ini. Y ini kurangin Y ini. Ini kan 1,1 ya. Y-nya kurangin berarti 4. X-nya kurangin berarti 5 ya. Nah, berarti si gradien garis K-nya berapa Ayin? Ini Ya, minus ini dibalik ya. 4. Karena kalau dikaliin harus apa? Ini. Harus -1 ya. Persamaan garis K. Nah, garis K ini dia melalui berapa tadi? Garis K-nya itu melalui D ya. D-nya itu X-nya 6, Y-nya 5. Melalui 6,5 dengan gradien tadi berapa? Min 5/4 ya gradiennya. Nah, persamaan garis apa, Yin? Atau cek aja pilihannya mana yang gradiennya min 5/4. Gradien itu upper. Harus Y sama dengan. Yang nempel di X itu gradien, tapi Y-nya harus 1. Berarti ini bagi 5 dulu ya. Bagi 5 berarti ini bukan. Ini bagi 5, bagi 4 kalau yang ini. Bagi 4, ini kan udah jadi 1 nih. Bagi 4, 5/4 pindahin ruasnya, berarti min 5/4. Nah, ini benar. Wah, ini mah salah semua. Ya udah ini itu jawabannya. Iya. Yang gradiennya, Berarti apa dibagi pokoknya Y-nya harus 1 dulu, heeh. Supaya Y-nya 1, berarti ini dibagi 4. Ini bagi 4, ini bagi 4, 5/4 kan. Jadi Y sama. Nah, kalau cara aslinya mah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Itu persamaan garis. Ini X1 kalau Y1-nya, ini gradiennya. oh iya. Yuk, Tapi jadi apa? lebih cepat Ya kalau lebih itu cepat ya. mah tinggal cek poin. Kalau cari yang M-nya segitu, terus kalau ada dua, misalkan tinggal masukin X-nya 6, Y-nya 5. Lihat, 5 kali 6 berapa? 30. 30. 4 kali Y, Y-nya 5. 4 kali 5, 20. 30 tambah 20 cocok nggak 50? Cocok. Berarti itu jawabannya gitu. Oh. Kalau mau pakai ya gini juga cepet sih. Y min Y1, Y1-nya 5, M-nya tadi min 5/4 dikali X min X1-nya 6. Kali 4 semuanya. Berarti 4Y min 20 sama dengan ini bawa masuk ke dalam nih. Min 5X plus 30. Nah, ini pindahin. Jadi plus 5X ditambah 4Y sama dengan ini pindah ke sana. 50 ya. Jadi jawabannya yang B. Seperti yang tadi, berapa jarak A ke garis K? Nah, nanti ada rumusnya gini. Jarak
titik X1, Y1 ke garis AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Jaraknya itu adalah tanda mutlak dari masukin si titik ini ke garisnya. Jadi AX1 ditambah BY1 ditambah C per, nah di sininya ada akar koefisien X dan Y-nya dikuadratin. A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti tadi jarak titik A-nya berapa? Mana sih gambarnya? Nah, ini titik A ya. Titik A-nya itu X-nya 1, Y-nya 5. Berarti jarak 1,5 ke garis K. Garis K-nya tadi kan udah ditentuin ya. Garis K-nya ini 5X ditambah 4Y. Ininya pindah ke sini dulu, jadi min 50 sama dengan 0. Udah tinggal masukin ke rumus ini, ayun. Berarti jadi apa nih? 5 kali X, X-nya itu 1, ditambah 4 kali Y, Y-nya 5, dikurangin 50, dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat, berarti 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat, ditanda mutlakin. 5 tambah 20, 25, kurangin 50, min 25, dimutlakin berarti 25, per ini 41, akar 41. Nah, kalau mau disederhanain jadi 25 per 41, akar 41. Ya, nggak ada jawaban ya. Mungkin yang ditanya berapa jarak B? Kalau 41 yang dikeluarin 41 nggak bisa diapa-apain lagi, udah bilangan prima itu. Nah, mungkin yang ditanya jarak titik B. Kalau titik B mah kayaknya ada deh. Jarak sini ke garis K yang tadi. Coba garis ini kan titik A ya. Kalau titik B berapa koordinatnya? tadi dia berat 1,1. 1,1. Nah, jarak dari sini ke sini apa? Berarti jaraknya sama dengan masukin 5 kali 1 ditambah 4 kali 1 kurangin 50 dibagi akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat dimutlakin. 5 tambah 4 9, kurangin 50 min 41 dimutlakin 41. 41 per akar 41. Berarti sama dengan 41 per 41 akar 41 ya. Ini coret, berarti akar 41. Kalau ditanya dari B, kayaknya salah ngetik deh ini, bukan dari A. Daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan. Berarti ini digambar ya. Maaf, bentar lagi di sini lagi azan. Oh iya, siap. Oke, daerah penyelesaian berarti digambar dulu ya sistem pertidaksamaannya kayak yang tadi ngegambarnya masukin dua titik. Yang paling gampang dimasukinnya 0 dengan 0 ya. Kalau X-nya 0 berarti tutup, berarti 6Y sama dengan 30. Anggap ini sama dengan. Berarti Y-nya berapa? 5. Berarti di sinilah ya kira-kira. Dikira-kira aja 5. Kalau yang Y-nya dianggap 0 berarti X-nya 6. Nah, ini hubungkan dua titik tadi, itu garisnya. Terus arsirnya kemana, Ayun? Ke atas. Masukin aja dulu 0,0 ya. Uji. Kalau benar, dekati. Seperti kehidupan sehari-hari ya. Benar, dekati, salah, jauhi. Si titik uji tadi. Dekati titik uji. 0 lebih dari 30 salah ya. Kalau salah berarti jauhi, betul. Berarti dia ke atas ya, menjauhi si 0,0. Terus yang kedua,
Nah, kalau yang ini, kalau y-nya 0 berarti x-nya 0. Kalau x-nya 0, y-nya 0 berarti dia melalui 0,0 ya. Cuma kemana nih garisnya kan banyak ya. Ayun ambil satu titik lain sembarang. Jadi tadi 0, 0 cuma dapat satu titik. Misalkan 6 aja lah. Kalau y-nya 6, x-nya berapa? Atau misalkan x-nya 1 deh. X-nya 1 bebas ya, suka-suka. Y-nya berapa? Min 2 kali 1 berarti min 2. Min 2 pindahin ke sana jadi plus 2 ya. Berarti 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. Nah, ini titiknya. Berarti dia melewati si titik ini dan titik ini. Nah, gini. Ngujinya juga sekarang mah udah nggak bisa di 0,0 karena harus di luar ini kan. Ini aja dijadiin titik uji, misalkan yang ini. Titik uji. Uji dengan 6,0 misalkan ini, 6,0. Oke, masukin kalau x-nya 6, berarti min 12. Min 12 tambah 0, min 12. Min 12 lebih kecil dari 0, benar? Benar. Kalau benar berarti dekati si titik uji ini. Berarti ke sini ya. Nah, berarti arsirannya semua kemana? Yang ini ke situ, yang ini ke sini. Berarti dia bercampurnya di sini ya. Oh, ada satu lagi ini. Y lebih dari 2. Berarti garis yang memotong sumbu Y, di Y sama dengan 2. Berarti di sini nih. Lebih dari 2 berarti ke atas ya. Berarti arsirannya kemana? Ini ke sana, ini ke sini, yang hitam ini ke situ. Berarti di sini ya himpunan penyelesaiannya ya. Iya. Oke. Berarti himpunan penyelesaiannya di antara ini nih. Aduh, sorry. Ini ditebelin aja deh pakai warna merah semua. Ini, ini, dah. Berarti ini himpunan penyelesaiannya nih. Satu, luas daerah himpunan penyelesaian. Apain? Berarti nggak bisa ditentukan. Iya betul, luasnya tidak bisa ditentukan. Sip, karena dia ngelebar gini ya, sampai tak terhingga. Sebagian daerah himpunan penyelesaian berada di kuadran kedua, bener nggak itu? Oh, Salah. Ya udah 1/3 berarti bener ya. Kalau dua yang udah satu salah bukan yang pasti. salah. Apa? Satu bukan yang salah. Iya, luas daerah himpunan penyelesaian dikirain tidak dapat. Ya, ini tidak dapat dapat ditentukan berarti salah ini. Berarti ini juga salah dong ya. Ya udah berarti 4 aja. Sorry nggak kebaca, 4 saja. Garis Y sama dengan 4 memotong daerah himpunan penyelesaian. Y sama dengan 4 itu garis yang memotong di Y sama dengan 4. Bener ya? Ini memotong himpunan penyelesaian. Iya, berarti jawabannya 4 saja. Misalkan alfa dan beta adalah akar-akar persamaan ini. Dengan alfa tidak sama dengan beta, berarti dia tidak kembar. Akarnya nggak boleh kembar. Syarat akar kembar itu diskriminannya sama dengan 0. Berarti karena dia nggak boleh kembar, dia diskriminannya tidak boleh sama dengan 0. Tapi kelihatannya alfa dengan beta ini dia di antara angka. Berarti dia real ya. Real tidak kembar, real. Real, ada angkanya real. Berarti syarat bilangan real berarti diskriminan kan kalau bilangan real doang mah gini ya, lebih besar sama dengan 0. Tapi karena dia tidak boleh kembar, berarti nggak boleh sama dengan 0. Berarti diskriminannya positif. Oke? Oke. Nah, diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Kayaknya soal ini yang paling susah deh. B-nya ini kalau dikuadratin berarti 4 dikali K min 3 dikuadratkan dikurangin 4 kali AC. A-nya 1, C-nya 9, lebih dari 0. Kiri kanan bagi 4. Ini bongkar kurungnya atau B langsung aja kuadrat, faktorin. Kenapa? itu B kuadrat, B-nya yang Ini B. 2 kali. Ya, ini B-nya segini. Oh iya. Ini C. Ini A-nya 1 nih. Oh iya.
Nah, ini kalau difaktorin, kalau kuadrat dikurang kuadrat, faktornya adalah K min 3 min 3 dikali K min 3 plus 3 ya. Berarti di sini K min 6, ini K aja. Garis 9-nya bilangan. kemana, Kak? Apa? 9-nya. Kenapa? Itu min 9, 9-nya kemana? Oh, ini kan diganti sama 3 kuadrat. Atau gini deh, biar nggak bingung. Bongkar aja ini kurungnya jadi apa? K kuadrat min ini kali ini min 6K plus 9 ya. Dikurangin 9. Lebih dari 0. Nah, ini 9 yang kemana tadi teh hilang ya. Berarti di sini jadi apa nih? K-nya keluarin. K dikali K min 6. Lebih dari 0. Berarti pembuat nolnya 0 dengan 6. Ini plus, min, plus ya. Yang dia minta yang plus, berarti Iya. ke sana dengan ke situ. Kita tahu yang itu min plus min dari mana, Kak? Masukin angka. Misalkan Ayin ambil lebih dari 6. Lebih dari 6 berapa misalkan? 10. 10 masukin sini. Ini 10. Ini 10 kurangin 6, 4. 4 kali 10 kan positif ya. Berarti ini positif. Nanti yang lainnya pasti gantian tandanya. Min, plus. Nah, itu adalah syarat K-nya. K-nya lebih dari 6 atau K kurang dari 0. Sekarang ada ditentukan alfa dengan betanya ini. Berarti kalau dijumlahin apa, Ayun? Alfa ditambah beta. Berarti di antara berapa nih? Tambahin aja. Min 6 tambah min 6. Min 12. 1 tambah 1. 2 ya. Nah, alfa tambah beta. Rumusnya itu adalah min B per A. Berarti min B, B-nya. Alpha tambah beta sama aja X1 tambah X2. Iya betul, X1 tambah X2. Berarti min B, min 2 kali K min 3 per A, A-nya 1 ya. Di antara min 12 sampai 2. Oke, semuanya bagi berapa nih Ayun? Bagi 2. Bagi 2 jadi apa? Min 6, Min K plus 3. min K plus 3, 1. 1. Terus min K-nya biarin, si 3-nya pindahin ya. Kurangin 3, ini kurangin 3, min 2, ini kurangin 3, Min 9. min 9. Kali minus semua. Berarti ini plus K, ini 2, ini 9 ya. Tapi tanda berubah. Oke? Oke. Kalau dikali minus tanda berubah. Nah, kita iris dengan yang tadi Ayin. Antara 2 sampai 9. 2 di sini, 9 di sini. Antara 2 sampai 9. Berarti irisannya antara 6 sampai 9. antara 6 sampai 9 lah yang inilah ya. Iya. Itu 75. Nggak tahu nih 0,75-nya dari mana. Tapi dia masuk, pokoknya antara 6 sampai 9 kan antara 6,75 sampai 9 masuk ya. Kalau ini sampai tak terhingga berarti ini salah. Ini 1 sampai 9 nggak mungkin. Mungkin dia supaya kita bisa ngecek ketidakmungkinan itu. Iya. Jadi jawabannya 6,75 sampai 9. Nah, 0,75-nya nggak tahu nih dari mana. Oke. Itu akar-akar persamaan apa? Ya, akar-akar persamaan kuadrat. Jadi syarat akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ini kan X-nya teh apa, Ayin? Min B plus minus akar diskriminan per 2A ya. Ini rumusnya ya. Waktu di SMP. X yang memenuhi akar-akar persamaan. Nah, supaya akarnya real, X-nya real, ya, ada, real itu artinya ada. Maka si ini kan harus lebih besar atau sama dengan 0, bener nggak? Kan akar supaya bisa diakarin harus positif atau 0. Nah, supaya X-nya kembar,
Nanti yang real ini kan ada dua ya, ada real yang kembar, ada real yang berbeda. Kalau kembar berarti ininya harus 0 ya, Ayun ya. Karena kalau ini 0, jadi X-nya T min B tambah 0 dengan min B kurang 0, pasti kembar ya akarnya. Nah, yang tadi mah akarnya nggak boleh kembar, berarti yang berbeda. Berarti diskriminannya positif aja. Jadi dari sini teh ada dua pilihan. Ada yang kembar, ada yang berbeda gitu. Kalau tadi soalnya nggak boleh kembar, berarti yang ini. Kalau nggak ada keterangan nggak boleh kembar mah pakai sama dengan. Oke, jadi akar-akarnya itu ada yang tidak ya. Yang tidak ada, kalau tidak ada mah ya pasti ininya negatif, berarti diskriminannya minus gitu. Jadi syarat akar-akar persamaan kuadrat cuma ini aja Ayun, yang ini dengan yang ini, cuma yang ini dibagi dua, bisa kembar bisa berlainan. Nah kalau di soal ini dia berlainan karena di sini nggak ada keterangan alfanya nggak boleh sama dengan beta. Sip. Dari rumus ABC sih Ayun ini asalnya. Ini namanya rumus ABC atau rumus kuadrat namanya. Udah lupa banget kak. Rumus kecap ABC. Jadi ini teh selain memfaktorkan pakai rumus ABC ini. Sip? Siap. Oke. Jika 13 dikurangin 3 kali 8 dibagi P pangkat setengah sama dengan 1, berapa P? Pangkat setengah itu artinya akar ya. Iya. Berarti yang Ayun harus selesaikan adalah bagian yang ini dulu. Perkalian. Berarti 13 dikurangin 3 kali 8? 24. Dibagi gitu ya. Akar P sama dengan 1. Jelas? Jelas. Jelas. Terus ini kita selesaikan bagian yang ini. Ini pindah ruas aja, 13 kurangin 1 ke kiri jadi 12. Yang ini pindahin ke kanan, 24 akar P. Oke. Kiri kanan bagi 12, berarti ini 2 ya. Kali silang berarti akar P sama dengan 2. Kuadratin kedua ruas, berarti P sama dengan 4. Ya, udah. Diketahui U1, U2, dan seterusnya merupakan barisan bilangan. Jika U1-nya min 2, U2-nya 1, terus ada dikasih tahu hubungan UN-nya itu seperti ini. Pertanyaannya U4 dikurangin U2. U2-nya udah ada ya, 1 ya. Tinggal nyari U4. Nah, ini Ain tinggal masuk-masukin aja. Kalau N-nya 1, apa yang terjadi? Berarti U3 sama dengan 3U, 1 tambah 1, 2, U, N-nya ganti 1 ya. Oh, berarti U3-nya ini. U2-nya udah ada nih Ayun. U1-nya minus 2 tadi, dikurangin minus 2. Berarti 3 tambah 2, 5 ya. Itu U3. Iya. Tapi nggak dibutuhin, yang dibutuhin U4 nih. Ambil lagi N-nya. Tadi 1, sekarang coba masukin angka 2 Ayun. Berarti jadi apa nih? U4. U4. Oh, ini yang dicari nih. Sama dengan setiap N-nya diganti 2. Berarti U3 dikurangin U, N-nya diganti 2 ya. U2. Nah, tadi U3-nya udah dapat 5, masukin sini 5. Dikurangin U2. U2-nya tadi 1. Berarti 15 kurangin 1, 14. Masuk deh ke sini. Berarti 14 dikurangin U2. U2-nya 1. Ya, jadi jawabannya 13. Nah, ini juga sama ya. Ini hubungannya. Pertanyaannya A3 ditambah A2. Masukin lagi 1 ya. Berarti jadi A2 ya, 1 tambah 1 2, 1 tambah 2 3. A3 dikurangin 3 kali A, N-nya ganti 1 ya. Nah, ini tinggal masukin A2-nya tadi udah ada 7. Ini A3 dikurangin 3 A1, A1-nya 5. 3 kali 5 15. Min 15 pindah ke sana jadi 15 tambah 7 22 ya. Oh, A3-nya 22. Berarti 22 ditambah A2. A2-nya 7. Ya, jadi jawabannya
beneran. Gampang lah itu mah, tinggal coba-coba aja masukin n-nya 1, 2, 3. Perhatikan barisan bilangan real 2, nggak tahu, 8, dan seterusnya. Apakah 16 merupakan salah satu suatu barisan bilangan tersebut? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab soal. 1. Barisan tersebut adalah aritmatik. Kalau aritmatik kan bedanya tetap ya. Habis 2 berapa ya di sini? Pasti mediannya tengah-tengah. 2 tambah 8 bagi 2 berapa? 2 tambah 8, 10 bagi 2, 5. Berarti habis 2, 5, 8. Berarti ini bedanya 3 ya. Iya. Jadi berapa tambah 3? 11 tambah 3, 14 tambah 3, 17, dan seterusnya. 16 ada di situ enggak? Ada. Enggak, berarti tidak cukup ya. 1 tidak cukup. Kalau 2, barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Cukup. Iya. Kalau barisan bilangan positif bisa aja dia deretnya geometri ya. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 gitu ya. Ini deretnya geometri. Barisan tersebut adalah barisan bilangan positif. Ini bilangannya positif semua, tapi enggak masuk. Ini aritmatika, enggak juga. Berarti enggak cukup atau Ain dua-duanya. Iya, yang E 1 dan 2 tidak cukup. Soalnya kalau bilangannya dikasih tahu mah deret geometri. Ini cukup ya. Cuma di sini mah bilangan positif ya, banyak kemungkinan kalau positif. Aritmatik ini aritmatik. Semuanya positif semua. Dia nggak masuk. Jadi kalau ini digabungin nggak masuk. Jadi 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab soal. Sip. Geometri itu yang gimana sih, Kak? Geometri itu yang dikali-kali terus. Kalau ini ditambah-tambah ya. Tambah 3, tambah 3, tambah 3. Kalau ini kali 2, kali 2 gitu. Itu geometri. Jadi bedanya aritmatik sama geometri. Kalau aritmatik mah bedanya yang tetap ya. Kalau geometri rasionya yang tetap. Rasio itu dibandingin 4 bagi 2 gitu. Sama nggak dengan 8 bagi 4? Oh, sama, berarti geometri. Kalau aritmatik dikurang 5 kurang 2, beda itu kan kurangin ya. 5 kurangin 2 sama nggak dengan 8 kurangin 5 gitu. Kalau misalnya pakai pernyataan 1, berarti kan dia Nggak cukup akan ya. Nggak akan dapet. nggak akan 16 kan? Nggak akan 16. Berarti cukup dong untuk menjawab pernyataan 1. Oh, sebentar. Apakah 16 merupakan salah satu? Oh iya ya. Apakah ya? Bukan ditanya 16 Iya. itu merupakan ya? Bener bener bener. Sorry, salah. Apakah 16 merupakan salah satu bilangan? Barisan tersebut aritmatik. Iya, kalau aritmatik kan berarti nggak ada angka itu ya. Berarti Iya. bukan. Wah, berarti 16 bukan. Iya benar, cukup. Satu saja cukup. Berarti dua-duanya, satu saja cukup, dua saja juga cukup. Dua saja juga cukup, benar, Ayun. Berarti yang Iya, itu teh pertanyaannya apakah ya? Apakah itu bisa ya, bisa tidak ya? iya. Benar, berarti satu saja cukup, Ayun. Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan dua saja cukup. Kalau dua cukup nggak ya? Kalau dua mah bisa ya, bisa tidak ya? Kalau aritmatik mah udah pasti dia jawabannya tidak ya. Iya. Kalau yang dua mah bisa ya, bisa tidak tadi. Ya, kalau dia deretnya geometri, bilangan positif semua. Tidak, kalau dia deretnya aritmatika. Jadi ini mah meragukan nih. Yang kedua mah bisa ya, bisa tidak. Jadi betul. Jadi jawabannya satu saja yang cukup. Kalau dua tidak cukup. Ya, berarti mana nih jawabannya? Satu saja Yang cukup. Yang A A. ya? Yang A.
Yang dua mah nggak cukup karena yang kedua mah kalau bilangannya positif dia bisa aja geometri. Kalau geometri ada, tapi kalau bilangan positifnya aritmatik nggak ada. Ya, jadi pernyataan yang kedua mah bisa jawabannya bisa iya, si 16 ini merupakan bilangan, bisa tidak. Tapi yang satu mah pasti gitu. Nah, ini pasti tidak jawabannya. Oh, misalnya dia aritmatik enggak kak? Enggak, kalau aritmatik enggak. Kan kalau aritmatik dia jadi 2, 5, 8, 11, 14, 17. Tidak ada angka 16 kan? Berarti jawabannya 16 bukan merupakan barisan itu. Tapi yang kedua mah bisa iya bisa enggak. Karena yang bilangan positif bisa aja kan geometri bilangan positif ya semuanya ini. Mm-mm. Jadi 16 bisa ada di sini, tapi kalau bilangannya positif semua terjadi di aritmatik, dia enggak. Jadi di si yang nomor 2 ini Mas jawabannya ada dua, bisa iya bisa tidak. Nah, jadi kalau ada soal-soal kayak gini, kuncinya harus konsisten dia. Iya iya, enggak gitu. Oh iya iya iya. Sip. Garis L melalui R pada trapesium sama kaki. Berarti panjang ini sama dengan panjang ini. Ini sejajar. Dan sejajar ruas PS. Oke. Titik P 1,2, titik S 3,7. Berarti kalau digambarin koordinatnya ini sumbu Y, yang ini sumbu X gitu ya. Harus ada sumbunya nih. Pokoknya kalau ada soal-soal kayak gini bikin sumbu X sumbu Y-nya. Berarti ini teh 1,2, yang ini 3,7. Dua. Ini, Satu. ini tadi 1, ini 3 ya. Berapakah luas PQRS? Ya tinggal dipotong-potong aja ya Ayun ya. Nah gini. Mm-mm. Berarti dua. Ini 2 ya tadi ya. Berarti tingginya apa? Rumusnya itu apa? Alas ditambah atas ya. Dibagi 2 dikali tinggi kan? Nah, alasnya itu panjang dari sini ke sini. Ini dari sini ke sini. Ya. Tingginya tadi udah ketahuan berapa? 5. 5. Berarti tingginya 5. Cuma alas dengan atasnya nih belum dapat nih. Gimana caranya? Ayo. Si garis L-nya, nah ini garis L-nya sejajar sama apa ini teh PS. Sejajar PS nih. Berarti gradiennya sama ya. Gradien PS itu sama dengan gradien garis L. Berapa gradien PS? Rumusnya delta Y per Delta X. delta X. Delta Y-nya 7 kurangin 2, 5. Delta X-nya 3 kurangin 1, 2. Nah, ini juga gradiennya harus 5/2. Berarti di sini udah dipastiin apa, Ayun? Si Y-nya aja dulu. Y-nya berapa ini? 7. 7. Cuma X-nya nggak tahu kan? Ya udah deh, samain aja ya. Ini delta Y-nya 7 kurangin 2 kan? Nah, ini kalau menurut saya sih nggak ada jawabannya ya. Soalnya ini kayaknya ada data yang kurang deh. Soalnya gini nih, logikanya gini. Kalau misalkan si ini saya belah ya, terus saya geser ke sini kan bisa aja. Bener nggak? Iya bisa. Luasnya juga berarti bisa berubah-berubah dong. Bener nggak? Ya, misalkan jadi segini, bisa jadi segini. Ini tetap aja, ini sejajar ini sama kaki, ini sama dengan ini garisnya, gradiennya sejajar. Nah,
Berarti ini ya ini makanya datanya kurang Ayen. Harusnya ada si titik L-nya dikasih tahu lah di sini teh berapa. Iya ya. Hmm. Ini mah ada data yang kurang. Jadi kalau digeser-geser dia bisa berubah-berubah luasnya. Oh, Ada data yang kurang deh ini. Jadi nggak bisa ditentuin berapa luasnya. Oke, flowchart ya, mulai prima, tidak, iya, kalau sini oke. Jika diberikan input X-nya sama dengan 3, apakah 3 bilangan prima? iya. Iya, prima. Berarti ke sini ya jalurnya ya. Berarti 3 kuadrat 9, 10, 11. Berarti Y-nya 11. Berarti bener ya, Y-nya prima. Iya. X dikali Y lebih kecil dari 39. X kali Y berapa nih? Belum nggak sih kak? Mungkin yang udah di terakhir baru dilihat Y-nya. Oh, oh, ya, ya. Maaf. Udah bisa langsung sih. 3 kali 11, 33. Bener ya? Dan X ditambah benar, Y bilangan genap, ya betul ya. 14, ya benar. Z tidak habis, nah Z-nya baru kita masuk 11. Apakah Y-nya genap? Bukan ya Tidak, tadi ya, tidak. Berarti ke sini ya. Berarti 3 kali 11, 33 ditambah 3, 36. Akar 36? 6. 6. 6 tidak habis dibagi 3? Salah. Salah ya. Berarti 1, 2, dan 3 aja. Ini tuh kunci jawabannya suka salah ya. Iya, salah itu mah kuncinya. Kak, ada yang soal kayak gini tapi FPB ada nggak kak? Itu apa namanya? Ngerjain bingung. Oh, bingung. Ada nggak? Punya nggak soalnya? Ya, Ain, ini mah kira-kira aja lihat ya pilihannya kayak gini mana yang istimewa, Ain. Jumlahin aja dulu 20 tambah 50, 70 tambah 40, 70, 110 tambah 30. 140. Kalau ditambahin 20 tidak istimewa, tidak istimewa. Ini istimewa, ini enggak. Kalau tambah Istimewa kayak apa? ya istimewa teh 90 derajat, 180 derajat gitu. Sudut-sudut istimewa lah ini mah bisa. Jadi kita bisa simpulin jumlah sudut pada bintang ini harus 180 ya. Mm. Iya. Itu mah bisa dipakai perasaan juga boleh lah. Tapi kalau mau dibuktiin ini agak panjang. Pokoknya mah jumlah pada sudut bintang itu 180. Ya, nomor berikutnya. Perhatikan sistem persamaan linear berikut. Memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian. Nah, jadi kalau dua garis itu dia ada yang kayak gini ya. Garis ini dengan garis ini berarti dia tidak punya penyelesaian ya. Tidak punya solusi. Oke, dia nggak ada yang berpotongannya. Kalau garis ini dengan ini apa? Satu solusi ya. Punya satu penyelesaian. Nah, ini titik ininya, titik kesepakatannya di sini. Kalau ini nggak ada kesepakatan. Nah, yang nggak ada kesepakatan tuh ada dua, tidak punya solusi tuh kayak gini. Satu lagi ada yang banyak himpunan penyelesaian tak hingga seperti soal ini. Nih, memiliki banyak penyelesaian. Artinya gambarnya kan berimpit ya. Si garis ini dengan garis ini berimpit. Iya. Artinya apa? Ya sama, bener nggak? Iya. Udah deh. Garisnya harus sama, Ayin. Berarti supaya sama, ini dibagi berapa dulu nih? Konstantanya dulu kita fokus di konstantanya biar sama. Ayo, berapa? 9. Dibagi berapa? 9. Dibagi 9. Jadi atau yang ini dibagi 5 ya? Dibagi 3 ya? Oh iya benar. Iya bener dibagi 9. Astagfirullahaladzim. Oke, dibagi 3 deh, nggak apa-apa. Bagi 9 aja. Jadi bagi 9 berapa ini? Sepertiga X 3x plus plus 4/9 Y sama dengan
5. Atau kita nggak usah bingung sama konstanta juga boleh, Ain. Ya, harusnya masih konstantanya disamain. Tapi kelihatannya soal ini coba ya kita samain dulu. Tadi dibagi berapa, Ain? Bagi 9 ya. 9. Berarti jadi 1/3 X ditambah 4/9 Y sama dengan bagi 9, 5 ya. Nah, yang ini dibagi 2, oke? Bagi 9. Jadi 2. A/9X ditambah B/9 Y bagi 9, 2 ya. Nah, supaya sama lagi, Ayen ini kali berapa? Pokoknya ini harus sama, kan sama garisnya harus sama, berarti C-nya harus sama. Berarti ini dikali 2, yang ini dikali 5. Ya udah, berarti jadi apa persamaannya? Ini 2/3X ditambah kali 2 ya. 8/9Y sama dengan 10. Yang ini kali 5. 5/9AX ditambah 5B/9Y sama dengan 10. Nah, ini udah sama sekarang. Berarti kesimpulannya ini sama dengan ini. Oke? Berarti 5/9A sama dengan 2/3. Nanti ini coret kan? 3 di kiri ya. Kali silang, Ain. Berarti 5A sama dengan 6. Berarti A-nya 6/5. Gitu. Iya, biar sama sih garisnya, Sebenarnya tadi saya salah sih ngaliinnya, jadi ribet bagi 9, habis itu yang ini bagi 9 lagi, terus habis itu kali 2 sebenarnya dikaliin, yang ini kaliin 10 lebih gampang ya. Kalau kali 10 gimana? Jadi 10AX ditambah apa? 10BY sama dengan 180 kan? Nah, supaya 180 ini kali 4 ya. Yang ini dikali 10, ini kali 4. Jadi sama-sama 180 nanti, oke? Kalau dikali 4 jadi 12AX ditambah bla 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 aja gitu ya. Sama dengan 180. Nah, ininya disamain gitu. Itunya disamain. 10A sama dengan apa tadi? 12 sama dengan 12 bagi 10 berarti 12/10. Sederhanain bagi 2, 6/5 gitu. Pokoknya mah kuncinya C-nya harus sama aja ya. Banyaknya susunan 5 angka berbeda dari 0 sampai 4 dari kiri ke kanan. Angka pertamanya bukan 0 dan angka terakhirnya boleh 1 atau 3. Berarti tinggal bikin slot ya. Ada 5 slot, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ambil kemungkinannya. Angka pertama bukan 0, berarti berapaan? Bisa 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kemungkinan. Tapi di sininya harus angka 1 atau 3. Berarti 2 kemungkinan ya. 1 atau 3. Nah, bayangin Ayen 1 udah dipakai. Berarti angka 1 nggak boleh lagi dipakai ya di depan. Berarti tinggal berapa tuh? Tinggal 3. Begitu juga kalau angka 3 yang udah dipakai. Berarti 0 dengan 3 nggak boleh ya. Sama ya, ada 3 kemungkinan. Nah, sekarang sudah dipakai berapa angka? Udah dipakai 2 ya? Angka depan sama angka belakang kan? Udah 2. Semuanya diberikan berapa angka nih? 5. Karena di depan udah dipakai, di belakang juga udah dipakai, berarti berkurang 2 ya. 5 kurangin 2? 3. Ini jadi berapa ini? 2. Ini?
Udah kaliin aja semuanya. 3 kali 3 9 kali 2 18 kali 2 36 jawabannya. Oke. Ya, segitu dulu ya Ayun ya. Ya, Nanti masih kita banyak sambung Kak. lagi ya. Assalamualaikum.